Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat dan juga nikmatnya, sehingga alhamdulillah kita pada malam ini bisa berjumpa kembali di Google Meet ini. Dan insyaallah taala pada hari Jumat ini kita akan memulai buku Mukhtarat, ya, sebagaimana yang sudah Anda sampaikan pada hari Selasa kemarin. Insya Allah malam ini kita akan mulai membahas kitab Mukhtarat. Semoga Allah mudahkan ana dan antum semua dalam menuntut ilmu ini. Dan insya Allah kita akan mulai dari halaman 3. Antum bisa lihat buku Mukhtaratnya, halaman 3. Wa'idus sorfi kaidah sorof. Halaman ketiga ada al-babul al-awwalu. Itu nggak ada harokatnya ya. Jadi kalau antum belum tahu harokatnya, antum bisa harokatkan. Al-babul awwalu. Al-babu al-awwalu. Muqaddimatun. Nah, mungkin antum di awal-awal pasti banyak kasih harokat atau kasih arti gitu. Tapi nanti kalau udah berjalan seiring berjalannya waktu, insya Allah antum akan lebih jarang lagi untuk kasih harokat karena antum sudah mulai tahu, atau nulis artinya karena antum nanti akan mulai banyak pembendarahan mufrodat atau kosakata. Kita buka halaman 3, al-babul awwalu. Bab yang pertama, awal, bab yang pertama. Jadi bab itu bahasa Arab. Al-awwal juga dari bahasa Arab. Cuman sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Dan antum harus tahu bahwasanya bahasa Indonesia itu 60%-nya adalah serapan dari bahasa Arab. Jadi nanti kita banyak temui kosakata bahasa Arab yang ternyata dipakai untuk bahasa Indonesia. Itu banyak sekali. Jadi orang Indonesia kalau nggak pakai kata serapan dari bahasa Arab nggak bisa ngomong. Karena hampir 60% bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Contohnya pertama ini, al-bab. Bab, ya artinya bab. Al-awwal adalah yang pertama, awal. Nah, muqaddimah. Muqaddimah yaitu muqaddimah, pendahuluan. Bab pertama muqaddimah. Untuk perhatikan halaman 3, kita akan baca jumlah atau kalam. Al-jumlatu atau al-kalamu. Siapkan pulpen dan pensil untuk mencatat ya. Catat. Kalau nggak tahu harokatnya dikasih harokat. Al-jumlatu atau al-kalamu. Apa itu jumlah atau kalam? Jumlah atau kalam adalah susunan kata atau kalimah. Kalimah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia adalah kata, kalimah. Jadi al-jumlah atau al-kalam adalah susunan kata, kalimah yang mempunyai arti sempurna. Jadi sebuah kalimat itu bahasa Indonesia. Bahasa Arab kalimatnya adalah jumlah atau kalam. Adapun kata, bahasa Arabnya kalimah. Jadi ada kalimah, ada kalimat. Jangan ketuker ya. Kalau kalimat itu bahasa Indonesia, artinya susunan kata. Adapun susunan kata, kalau dalam bahasa Arab itu adalah al-jumlah atau al-kalam. Kalau kata dalam bahasa Arab itu kalimah. Kalimah. Jadi jangan ketuker nih. Nah, kemudian kata atau kalimah ada 3 macam. Yaitu ada namanya isim, fi'il, dan huruf. Jadi dalam bahasa Arab ini
ya tidak lepas dari 3 kata ini. Bisa dia nanti namanya isim, atau dia fi'il, atau dia huruf. Jadi bahasa Arab tidak lepas dari 3 ini. Ya. Bisa itu isim, fi'il, dan huruf. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu huruf. Nah, yang A, antum melihat halaman 3, poin nomor A, isim. Apa itu isim? Isim adalah kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Jadi, simpelnya isim adalah kata benda, selain kata kerja dan huruf. Karena nanti kata kerja itu namanya fi'il. Adapun huruf ya huruf. Huruf sudah jadi bahasa Indonesia. Huruf itu bahasa Arab ya. Jadi isim itu adalah kata benda atau kata sifat atau kata keterangan waktu selain kata kerja dan huruf. Itu namanya isim. Contohnya antum tulis nih artinya kalau belum tahu ya. Ma'un, air. Ma'un, air. Burtukolun, jeruk. Burtukolun, jeruk. Tufahun, apel. Tufahun, apel. Darsun, pelajaran. Darsun, pelajaran. Ilmun, ilmu. Ya, ilmun itu ya ilmu. Kemudian, nah ini antum perhatikan. Sampai sini dulu, sampai ilmun dulu. Ini adalah contoh dari isim. Kata yang menunjukkan benda, ya, atau sifat atau keterangan waktu. Contohnya air ya kata benda, bukan kata kerja. Kalau kata kerja kan misalkan kalau bahasa Indonesia pergi, makan, itu kan kata kerja. Melihat. Nah, itu kata kerja. Nanti kalau di dalam bahasa Arab kata kerja adalah fi'il namanya. Selain dari kata kerja dan huruf, dia namanya isim. Gitu. Dan kalau antum melihat semua isim-isim di sini, kata benda di sini, semua selalu diakhiri dengan dommah, dommatain, dommah. Selalu dibaca un belakangnya, ya kan? Ma'un, burtukolun, tufahun, darsun, ilmun, un. Gitu. Jadi, sebuah isim, hukum asalnya selalu dibaca dommah. Dommatain. Dommatain itu yang tanwin. Un. Ya. Dia nggak dibaca fathah, ma'an, atau dibaca kasroh, ma'in. Enggak. Jadi sebuah isim, kalau nggak kemasukan apa-apa, dia selalu dibaca dengan dommatain. Ma'un, burtukolun, tufahun, darsun, ilmun. Nah, ini kalau isim. Jadi, hukum asal isim, kalau nggak kemasukan apa-apa, dibaca dengan dommatain. Sekarang contoh berikutnya, setelah ilmun, al-bi'ru. Al-bi'ru artinya sumur. Al-bi'ru, sumur. Kalau antum perhatikan, dia juga sama diakhiri dengan dommah. Tapi bukan dommahtain. Bukan dibaca un. Al-bi'run. Bukan. Tapi al-bi'ru. Dommahnya tidak ditanwin. Kenapa? Karena ada alif lam. Jadi sebuah isim, kalau ada alif lamnya, maka dia nggak boleh ditanwin. Sebaliknya, kalau dia tidak ada alif lam, maka dia ditanwin. Maka antum catat, ya, alif lam dan tanwin tidak akan berkumpul pada satu isim atau sebuah kata benda. Jadi dalam bahasa Arab,
alif lam, tahu kan alif lam? Nah, alif lam dan tanwin tidak akan pernah bersatu abadan selama-lamanya. Kalau ada alif lam pasti tidak ditanwin, gitu. Kalau ada alif lam pasti nggak ada tanwinnya, pasti. Karena nggak bisa bersatu antara alif lam dan tanwin. Makanya al-bi'ru kenapa tidak ditanwin? Karena dia ada alif lam. Tapi sama, dia tetap dibaca dhammahnya sama. Al-bi'ru. Artinya sumur. Kemudian al-baitu. Rumah. Al-baitu rumah. Al-ma'hadu pondok. Al-ma'hadu pondok pesantren, ya. Al-ma'had, mahad, ya. Al-ustadzu, ya ustad, antum tahu ya. Al-ustadzu. Kemudian at-talibu. At-talibu ini pelajar. Pelajar laki-laki. At-talibu pelajar laki-laki. Kalau antum perhatikan semuanya dia diakhiri dengan dhammah karena nggak kemasukan apa-apa. Anda sudah bilang kalau isim, sebuah kata benda, isim, dia kalau nggak kemasukan apa-apa, hukum asalnya selalu dibaca dengan dhammah. Kalau ada alif lamnya, berarti dhammahnya tidak ditanwin, nggak dibaca un. Tapi kalau nggak ada alif lam, maka dhammahnya ditanwin. Kemudian setelahnya, al-ana. Al-ana sekarang. Al-ana sekarang. Nah, kalau ini dia diakhiri dengan fathah. Al-ana. Ya kan? Bukan dengan dhammah. Kenapa dia diakhiri dengan fathah? Nanti ada penjelasannya insya Allah. Ini diantara isim yang dikecualikan. Jadi hukum asal sebuah isim dibaca dengan dhammah. Kalau enggak kemasukan apa. Tapi ada sebagian kecil isim yang dibaca dengan fathah seperti ini. Al-ana. Alasannya kenapa? Nanti insya Allah kita akan pelajari. Ya. Jadi jangan pusingkan di awal-awal dulu. Yang penting antum tahu, hukum asal isim adalah dhammah. Kecuali ada beberapa kata yang dikecualikan, yang dia dibaca dengan fathah. Contohnya al-ana ini. Atau contoh yang kedua, godan. Godan besok. Godan besok. Antum catat kalau belum tahu artinya. Godan besok. Kemudian syahrun. Syahrun itu bulan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrun, bulan. Yaumun, hari. Yaumun, hari. Kemudian amsi. Nah, kalau antum lihat di sini amsi, dia berharokat dengan kasroh. Ini termasuk isim yang dikecualikan juga. Ada beberapa, sedikit saja. Ada beberapa isim yang dia tidak dibaca dengan dhammah. Kan hukum asal isim itu dibaca dhammah. Ilmun, darsun, burtukolun, ya, tufahun, al-bi'ru, al-baitu, semua dengan dhammah. Tapi ada beberapa isim yang dia tidak dibaca dengan dhammah. Nah, nanti insya Allah akan ada penjelasannya. Nah, yang poin antum harus tahu, bahwasanya hukum asal isim ada dhammah, adalah dhammah, namun ada beberapa yang dikecualikan gitu. Amsi kemarin artinya amsi. Nadhifun, bersih. Nadhifun, bersih. Wasikhun, kotor. Wasikhun, kotor. Kabirun, besar. Kabir, besar. Sogirun, kecil. Sogirun, kecil. Nah, ini adalah beberapa contoh dari isim. Tadi isim apa? Kata benda atau kata sifat atau keterangan waktu. Intinya adalah isim itu selain dari huruf dan selain dari kata kerja. Karena kalau kata kerja namanya fi'il. Kalau huruf ya namanya huruf dalam bahasa Arab. Ini contoh-contoh isim. Kemudian dari mana kita tahu bahwasanya sebuah kata dalam bahasa Arab itu masuknya ke isim, bukan ke huruf dan fi'il? Ya, dari tanda-tandanya. Jadi isim itu ada tanda-tandanya.
Antum perhatikan halaman 3 tanda-tanda isim. Apa aja tanda-tanda isim? Isim tadi kata benda, selain kata kerja, selain fiil dan huruf. Yang pertama tanda-tanda isim adalah menerima tanwin. Bisa kemasukan tanwin. Ada tanwinnya. Kalau antum lagi baca Quran atau baca hadis, ketika sebuah kata itu ada tanwinnya, maka dia pasti isim. Bukan fiil, bukan huruf. Pasti isim. Ya. Karena tanda-tanda isim itu salah satunya adalah ada tanwinnya. Contohnya, yaminun. Yaminun, kanan. Yamin, kanan. Bukan miyamin ya. Miyamin berarti mi kanan. Nah, ya, yaminun itu kanan. Nah, yaumun hari tadi sudah dibaca. Kabirun besar sudah dibaca juga. Kolamun pulpen, pena. Kolam, pulpen. Al-kolam, ada surat al-kolam, pena, pulpen. Kitabun, kitab, buku, ya. Kitabun sebuah kitab atau buku. Kalau antum perhatikan di sini ada tanwinnya semua. Sudah dipastikan kalau ada kata yang dia terdapat tanwin, maka pasti itu isim, bukan fiil dan bukan huruf. Karena bahasa Arab tidak lepas dari tiga ini. Kalau nggak isim, atau dia fiil, atau huruf. Gitu. Sementara kalau ada tanwin, pasti itu isim. Karena tanwin adalah tanda dari isim. Kata benda, atau dia bisa juga kata sifat dan keterangan waktu. Tanda isim yang kedua, menerima alif lam. Ya. Kalau antum baca di Al-Quran ada alif lamnya, atau baca hadis Nabi ada alif lam, atau baca bahasa Arab ada alif lam, pasti itu isim. Sudah dipastikan bahwasanya itu adalah isim. Contohnya al-yaminu. Sama artinya al-yaminu kanan. Perbedaannya nanti sedikit kita akan bahas. Ya. Yaminun tanpa alif lam dengan al-yaminu ada alif lamnya, artinya sama kanan, tapi kalau ada alif lamnya dia lebih khusus, sudah dimaksudkan. Nanti itu akan ada pembahasannya, jangan dipusingkan sekarang. Yang jelas artinya sama, antara yaminun sama al-yaminu. Artinya kanan. Al-yaumu, ya hari. Hari. Al-kabiru, besar. Tadi sudah dibaca. Al-qalamu, pulpen, pena. Al-kitabu, kitab atau buku. Ini di antara tanda isim yang kedua ada alif lam. Kalau antum baca Al-Quran ada alif lam, sudah dipastikan itu adalah isim. Bukan fi'il atau bukan juga huruf. Kemudian yang ketiga, tanda isim yang ketiga ya, didahului oleh salah satu dari huruf nida, huruf panggilan. Contoh huruf nida itu ya. Ya Muhammad. Wahai Muhammad. Ya Muhammad. Wahai Muhammad. Atau ya Ustaz. Ya Ustazu. Ya Muhammadu. Ya Ustazu, ya Muhammadu. Wahai Muhammad, wahai Ustaz. Kalau ada sebuah kata yang didahului dengan ya atau panggilan, sudah dipastikan setelah panggilan itu dia pasti isim, bukan fiil atau bukan juga huruf. Dan kalau antum perhatikan isim yang jatuh setelah huruf ya atau huruf panggilan, dia tidak ditanwin. Meskipun tidak ada alif lam, isim tersebut tidak ditanwin. Kenapa tidak ditanwin? Karena jatuh setelah panggilan. Ya, makanya di sini ya Muhammadu tidak ditanwin Muhammadnya. Kenapa?
karena dia berada setelah huruf panggilan. Adapun kalau nggak ada huruf panggilannya, ditanwin Muhammadun. Karena nggak ada alif lam, maka ditanwin Muhammadun saja kalau nggak ada panggilan. Tapi kalau didahului panggilan, jadi tanwinnya dibuang. Ya Muhammadu, ya Ustazu, ya Aliyu, ya Zaidu misalkan, ya Fatimatu, ya dan yang lainnya. Ini tanda isim yang ketiga. Kalau ada huruf panggilan ya, pasti dia isim, bukan fiil dan bukan huruf. Kita lanjut ke halaman keempat. Antum buka halaman keempat. Halaman 4, poin nomor 4. Di antara tanda isim adalah diawali salah satu dari huruf jer. Antum catat, huruf jer adalah huruf yang memajrurkan isim. Huruf yang memajrurkan isim. Apa itu memajrurkan? Kasih dalam kurung. Majrur itu adalah mengkasrohkan isim. Jadi huruf jer adalah huruf yang mengkasrohkan isim. Itu hukum asalnya. Ya. Kalau ada huruf ini, pasti isim setelahnya nanti dibaca kasroh. Nah, kita lihat contohnya. Ala kursiyin. Ala kursiyin. Ala itu artinya apa? Di atas. Ala di atas. Kursi ya kursi. Kursi sudah jadi bahasa Indonesia. Antum perhatikan dia dibaca kasroh kursinya. Kursiyin. Bukan kursiun. Atau kursian. Bukan. Dia dibaca kasroh. Kursiyin. Kenapa dibaca kasroh? Karena sebelumnya ada huruf jer itu. Huruf jer. Contoh yang kedua fil baiti. Fil baiti. Fil baiti artinya di dalam rumah. Fi di dalam, al baiti rumah. Antum perhatikan al baiti, dia menjadi dibaca kasroh. Kenapa dia dibaca kasroh? Karena sebelumnya ada huruf jer. Nah, jadi tanda-tanda isim yang keempat, kalau ada huruf jer, pasti setelahnya itu isim. Kalau ada huruf jer, pasti setelah huruf jer itu isim. Lalu apa Ustadz huruf-huruf jer? Nah, ini antum lihat di sini. Macam-macam huruf jer. Macam-macam huruf jer. Yang pertama min. Min artinya dari. Min dari. Ila ke. Ila ke artinya ke. Ilal masjid ke masjid. Ilal baiti ke rumah gitu. An dari atau tentang. An dari atau tentang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah contohnya. Atau tentang juga bisa. Ala di atas. Ala kursiin di atas kursi. Fi di dalam. Fi di dalam. Ka seperti. Ka seperti. Nanti kita akan temuin contoh-contohnya di buku ini. Misalkan nanti anta ka asadin misalkan. Kamu seperti singa misalkan. Jadi ka itu artinya seperti. Bi dengan. Bi dengan. Bismillah dengan nama Allah. Bi artinya dengan. Idgham bi gunna. Idgham bi dengan gunna. Gitu. Li milik. Inna lillahi.
Sesungguhnya lillahi. Semua milik Allah. Lillahi. Gitu. Kenapa Allah dibaca dengan hi, lillahi, bukan lillahu atau lillaha? Karena dia sebelumnya ada huruf jer. Gitu. Nanti kita akan pelajari itu lebih lanjut. Jadi ini adalah macam-macam huruf jer. Huruf jer adalah huruf yang memajrurkan isim. Huruf yang mengkasrohkan isim setelahnya. Dan artinya tadi sudah disebutkan. Jadi antum harus catat. Di awal-awal harus banyak catat. Ya. Atau antum mungkin langsung hafal. Ya. Seperti Imam Syafi'i atau Imam Bukhari. Sekali dengar hafal. Ya. Nah, enggak ya. Makanya harus dicatat biar enggak lupa. Kemudian tanda isim yang kelima. Bersambung dengan isim lain. Atau bahasa Indonesia kitanya tuh kata majemuk. Kata majemuk. Jadi kata majemuk itu terdiri dari dua kata, tapi artinya menjadi satu makna. Asalnya dia dua kata, tapi ketika digabungkan, maka menjadi satu makna, satu arti. Kita lihat contohnya biar nggak bingung. Kitabun nahwi. Ini kan dari dua kata. Yang pertama kata kitab, itu artinya buku, sama an-nahwi, itu ilmu nahwu, ilmu bahasa, ilmu nahwu. Ketika digabungin kitabun nahwi, jadi buku nahwu, buku tentang ilmu nahwu, buku nahwu. Sama kayak di bahasa Indonesia juga ada kata majemuk, buku matematika. Itu kan asalnya dua kata, antara buku sama matematika. Digabung menjadi satu arti, buku matematika jadinya. Itu namanya kata majemuk. Contoh yang kedua, baitu Muhammadin. Baitu Muhammadin. Rumah Muhammad. Baitu Muhammadin. Rumah Muhammad. Kalau antum perhatikan, huruf keduanya dia selalu kasroh. Iya enggak? Iya. Kitabun nahwi. Baitu Muhammadin. Din. Ya. Nanti antum catat. Kata yang pertama, kitabun nahwi. Kitab. Antum tulis di bawahnya. Catat saja dulu. Nanti kita akan pelajari di pembahasannya. Kalau istilah bahasa Arabnya mudof. Kan kata majemuk ada dua, kitabun nahwi. Kata yang pertama, kitabnya itu adalah mudof istilahnya. Tulis saja dulu, mudof. Adapun nahwinya, mudofun ilaih. Mudofun ilaih. Gitu, tulis. Jadi kitab itu mudof, an-nahwi mudofun ilaih. Nah, mudofun ilaih ini selalu kasroh. Jadi, yang menyebabkan sebuah kata dalam bahasa Arab dibaca kasroh, pertama tadi kita sudah bahas, kalau kemasukan huruf jer, maka pasti kata setelahnya itu di kasroh, kalau ada huruf jer sebelumnya. Kemudian, yang kedua, yang menyebabkan bahasa Arab di kasroh itu kalau dia sebagai mudofun ilaih, atau kata majemuk. Tapi yang kata keduanya, bukan kata pertamanya. Kitabun nahwi. Nahwinya yang kasroh. Kalau kitabnya tetap dia domah. Tetap domah sebagaimana asalnya. Tapi an-nahwinya dia berubah menjadi kasroh. Karena dia mudofun ilaih tadi. Atau kata yang kedua dari gabungan kata majemuk itu. Sama seperti baitu Muhammadin. Muhammadinnya jadi kasroh. Karena dia mudofun ilaih istilahnya. Nah itu diantara penyebab. Jadi ada 3 penyebab nanti sebuah kata dalam bahasa Arab dibaca kasroh. Yang pertama kalau kemasukan huruf jer. Dan yang kedua yang sudah kita bahas tadi. Kalau dia kata majemuk dan dia mudofun ilaih. Kata yang keduanya itu.
mudhofun ilaih. Maka dia pasti dibaca kasroh. Baik. Dan ini adalah 5 tanda isim. 5 tanda isim. Yang pertama, tanda isim itu kalau ada tanwin. Yang kedua, kalau ada alif lam. Yang ketiga, kalau didahului dengan panggilan. Ya Muhammad, ya Ustadz. Yang keempat, kalau dia didahului oleh huruf jer. Atau yang kelima, dia kata majemuk. Mudhof, mudhofun ilaih. Kalau ada salah satu dari 5 tanda ini, ketahuilah dia pasti isim, bukan fiil atau bukan huruf. Baik, jelas sampai sini pembahasan isim. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita bahas apa itu fiil? Kan tadi bahasa Arab tidak lepas dari 3. Isim, fiil, dan huruf. Isim adalah yang sudah kita bahas. Ada yang mau ditanyakan tentang isim ini? Awan Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya. Saya Ustaz, yang Ben Ustaz. Yang? Ya. Yang ini yang apa tanda isim yang kelima Ustaz. Itu kan yang kata majemuk ya, mudhof ilaih ya Ustaz. Iya. Itu yang buat ini Ustaz. Kok kitabu buat harkannya Ustaz, kitabun nahwi sama baitu Muhammadin kok yang huruf keduanya kok apa? Kasrah satu kasrah tain Ustaz. Iya. Muhammadin. Iya, kenapa Ustaz? Kenapa? Kan Anda sudah bilang. Kalau dia ada alif lam, maka nggak boleh dikasrotain, nggak boleh tanwin. Makanya yang pertama, an-nahwi, dia tidak ditanwin. Kenapa tidak ditanwin? Karena ada alif lam. Gitu. Sementara alif lam dan tanwin nggak akan terkumpul dalam satu isim. Sampai kapanpun. Nggak akan dibaca an-nahwin. An-nahwin. Nggak ada. Gitu. Berarti kitabul nahwi. Kenapa? Kitabul nahwi, Ustaz. Kitabul nahwi apa kitabu an-nahwi, Ustaz? Kalau mau disambung, bacanya kitabun nahwi. Kalau mau dibaca satu, kitabu an-nahwi. Gitu. Oh, kitabu an-nahwi. Saya kira kitabul nahwi, Ustaz. Kitabul bukan ya, Ustaz? Oh, bukan. Itu bukan, alif lam syamsiyah. Oh, Nanti kita bahas mungkin alif lam ada syamsi kemarin. Lihat 5 tanda isim. Apa tadi? Bentar. Ada yang bertanya di teks. Mana tadi? Dhamma dan kasroh apa ya Ustadz? Maaf. Dhamma yang dibaca U. Ya. Kan harokat ada 2. Ada yang dibaca A, I, sama harokat ada 3. Ada yang dibaca A, itu fathah. Kalau I, itu kasroh. Kalau U, itu dhamma. Yang dibaca U. Atau kalau ada tanwinnya un. Jadi dhamma itu yang dibaca U atau un. Kasroh I atau in. Fathah A atau an. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 tanda isim itu saya terlewat. Coba bisa diulang. Nanti diulang Ibu atau siapa yang nanya. Nanti kita bisa lihat di rekaman ulangnya saja ya. Karena kalau diulang nanti waktunya habis. Nah, jadi kalau bagi yang kelewat atau telat datangnya, nanti antum lihat di rekaman ulangnya. Makanya kita rekam agar iya itu tambahan penjelasan antara mudhof dan mudhofun ilaih. Tambahan penjelasan. Nanti akan dibahas juga sebenarnya ada. Tapi itu tambahan penjelasan ya. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, bentar. Ini gimana? Bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau ketinggalan, nanti lihat di rekaman ulangnya.
ya. Nah, jadi antum bisa ulang-ulang terus di sana biar makin paham juga di rekaman ulangnya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya seputar isim? Isim pertama Ustaz, dalam kitab kan tanpa alif lam. Aduh, pertanyaannya sebentar. Isim pertamanya Ustaz, dalam kitab kan tanpa alif lam ya. Bacanya tetap tanpa tanwin ya. Syukron. Iya, dibacanya kitabu an-nahwi, kitabu an-nahwi. Tapi kalau langsung disambung diwasol ke ke kata setelahnya, jadi cara bacanya kitabun nahwi. Karena nunnya bertasydid, ada alif lam. Alif lam syamsiyah, kitabun nahwi. Karena nunnya itu bertasydid. Bukan karena dia bertanwin, bukan. Karena an-nahwi di situ ada alif lamnya. Jadi langsung dimasukkan ke nunnya. Kitabun nahwi. Kalau dibaca satu-satu, kitabu an-nahwi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, kita lanjut sedikit lagi. B. Nah, paham Ustaz. Barakallahu fikum. B. Fi'il. Tadi yang pertama kita bahas isim. Kan bahasa Arab itu tidak lepas dari 3. Isim, fi'il, dan huruf. Isim sudah antum ketahui. Bahwasanya dia adalah kata benda, kata sifat, kata keterangan waktu, selain kata kerja. Karena kalau kata kerja itu adalah fi'il. Nah, sekarang kita bahas yang B. Halaman 4. Fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Simpelnya adalah fi'il itu kata kerja. Nah, fi'il terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah namanya fi'il madi. Kata kerja waktu lampau. Kalau bahasa Inggrisnya biasanya past tense gitu. Antum paham kan kalau past tense? Sama bahasa Arab juga ada kata kerja lampau. Jadi yang pertama fi'il madi, kata kerja waktu lampau. Contohnya alima. Alima. Dia telah mengetahui. Alima artinya telah mengetahui. Dia telah mengetahui. Alima, dia telah mengetahui. Nasoro, dia telah menolong. Telah menolong. Sami'a, dia telah mendengarkan. Telah mendengarkan. Kataba, dia telah menulis. Kataba, dia telah menulis. Jalasa, dia telah duduk. Telah duduk. Ini adalah fi'il madhi. Kalau antum perhatikan struktur katanya dari huruf-hurufnya, kalau fi'il madhi dia selalu diakhiri dengan fathah. Itu ciri-ciri fi'il madhi. Dan fathahnya tidak ditanwin. Karena tanwin itu khusus isim. Fi'il tuh nggak ada yang ditanwin kalau fi'il. Fi'il juga nggak ada alif lamnya. Ya. Dan ciri-ciri fi'il madhi itu biasanya diakhiri fathah. Nah, ini pasti fi'il madhi. Kalau diakhiri fathah, dia fi'ilnya madhi. Yang sudah lampau, past tense, gitu. Adapun yang kedua, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari? Fi'il mudhari kata kerja waktu sekarang. Atau akan datang. Jadi, future tense ya. Yang akan datang. Atau yang sekarang, present tense. Jadi, itu pakainya fi'il mudhari kalau bahasa Arab. Untuk yang sekarang dan akan datang. Contohnya, ya'lamu. Artinya sedang atau akan mengetahui. Tadi fi'il madinya alima berubah jadi ya'lamu.
Alima berubah jadi ya'lamu. Nanti bisa berubah-berubah menjadi ilmun tadi yang sudah dibahas. Ilmun adalah ilmunya. Ilmun itu ilmu. Isim bentuknya. Tapi bentuk pekerjaannya apa? Alima kalau fi'il madi, mengetahui. Kalau fi'il mudhari'nya ya'lamu, sedang atau akan mengetahui. Gitu. Yansuru, sedang atau akan menolong. Dia sedang atau akan menolong. Yasma'u, sedang mendengarkan. Dia sedang atau akan mendengarkan. Yaktubu, menulis. Dia sedang menulis atau akan menulis. Dan yajlisu, dia sedang duduk atau akan duduk. Jadi fi'il madinya alima berubah jadi ya'lamu. Nasoro jadi yansuru. Sami'a berubah fi'il mudhari'nya jadi yasma'u. Kataba yaktubu. Jalasa yajlisu. Itu berasal dari fi'il madi. Fi'il mudhari' ini asalnya dari fi'il madinya itu. Kemudian dia berubah dan menghasilkan makna fi'il mudhari atau jadi kata kerja yang sekarang atau akan datang. Dan kalau fi'il mudhari biasanya diakhiri dengan apa? Dhamma. Tadi kalau fi'il madhi dia diakhiri dengan fathah semua. Alima, nasoro, samia, kataba, jalasa. Tapi kalau fi'il mudhari diakhiri dengan dhamma kebanyakan. Ya'lamu, yansuru, yasma'u, yaktubu, yajlisu. Semua diakhiri dengan dhamma. Dan tidak ditanwin karena tanwin itu tanda isim. Yang ditanwin itu khusus isim. Tidak ada alif lam juga kalau fi'il. Karena itu khusus dari isim. Tidak juga bisa kemasukan ya. Ya alima. Wahai melihat. Kan nggak nyambung. Ya nasoro. Wahai menolong. Nggak nyambung juga. Atau kemasukan huruf jer. Ala alima. Di atas menolong. Nah, nggak nyambung juga. Makanya dari 5 tanda tadi yang sudah disebutkan itu semua masuk ke isim. Adapun fi'il, ini dia fi'il. Selain dari 5 tanda itu, maka masuknya ke fi'il, kata kerja. Kemudian yang ketiga, namanya fi'il amr. Kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Contohnya, i'lam. Ketahuilah. Yang tadinya alima berubah jadi ya'lamu, berubah jadi fi'il amr. I'lam. Ketahuilah. Unsur. Tolonglah. Unsur, tolonglah. Isma. Dengarkanlah. Isma, dengarkanlah. Uktub, tulislah. Ijlis, duduklah. Ini adalah contoh fi'il amar. Kata kerja perintah. Ustadz, kok yang pertama dibaca i'lam, yang kedua dibaca unsur, pakai dhammah, yang kedua kok kasroh dan lam, yang ketiga kok kasroh dan lam isma, yang keempat kok uktub dengan dhammah, yang terakhir kok ijlis dengan kasroh semua. Itu nanti kita bahas. Jangan dipusingkan dulu di sekarang. Kalau antum mau paham sekarang, ya insya Allah sampai subuh baru selesai dijelasin gitu. Jadi satu-satu. Yang penting antum tahu ada namanya fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Fi'il madi past tense dan biasanya diakhiri dengan fathah. Fi'il mudhari itu yang akan datang atau yang sedang berlangsung. Biasanya diakhiri dengan dhamma. Adapun fi'il amr kata kerja itu kata kerja perintah. Fi'il amr kata kerja perintah. Biasanya diakhiri dengan sukun. Karena antum melihat fi'il amr itu sukun semua. I'lam, unsur, isma, uktub, ijlis, ikra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikra, bacalah. Ya, ikra. Itu kan surat Al-Alaq. Nah, ini adalah fi'il, kata kerja. Dan fi'il itu ada 3 macam. Fi'il madhi, mudhari, dan amr. Adapun yang ketiga namanya huruf. C, huruf. Apa itu huruf? Huruf adalah kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain atau isim dan fi'il.
Jadi huruf itu pasti harus bersambung dengan kata yang lain. Ya, huruf. Contohnya adalah hal. Hal artinya apakah? Hal, apakah? Wa, dan. Wa, dan. Summa, kemudian. Summa, kemudian. Inna, sesungguhnya. Inna, sesungguhnya. Au, atau. Au, atau. Qad, sesungguhnya. Qad juga sesungguhnya artinya. Nanti apa perbedaannya? Insya Allah akan ada pembahasannya. Saufa, akan. Saufa, akan. Ini adalah contoh-contoh dari huruf. Contoh-contoh dari huruf. Nah, ini yang antum harus ketahui di pembahasan pertama, bahwasanya bahasa Arab itu tidak lepas dari 3 perkara ini, 3 unsur ini. Pertama adalah isim, atau kata benda, kata sifat, keterangan waktu, itu dinamakan isim. Dan tanda-tandanya ada 5, sudah kita bahas. Kemudian yang kedua fi'il, kata kerja. Dan kata kerja ada 3. Kata kerja lampau, fi'il madi. Kata kerja yang akan datang atau yang sedang berlangsung, itu fi'il mudhari. Kemudian kata kerja perintah, itu fi'il amr. Contoh-contohnya juga sudah kita bahas. Dan yang ketiga dari unsur bahasa Arab adalah huruf. Huruf berarti selain dari isim dan fi'il. Jelas sampai sini? Bagi teman-teman yang telat datangnya, sangat diharapkan untuk menonton rekaman ulangnya. Biar antum nggak ketinggalan pelajaran. Karena kalau belajar bahasa Arab itu ilmunya runtut. Nanti nyambung ke pembahasan selanjutnya itu nyambung. Maka harus nonton video rekamannya. Tapi bagi antum yang bisa hadir tepat waktu, maka harus hadir tepat waktu. Karena terkadang kita kalau ngandelin rekaman jadi males. Nanti ada rekamannya, nanti. Itu penyakit penuntut ilmu. Nanti akhirnya nggak didengar. Lebih baik kalau antum punya waktu, maka ya, kalau antum punya waktu, maka harus hadir tepat waktu. Jangan mengandalkan nanti ada rekaman. Karena biasanya nanti itu nggak didengar. Itu nanti kan, kata para ulama, penyakitnya penuntut ilmu, menunda-nunda. Nanti, saufa, nanti. Ya, jadi kalau memang antum ada uzur sehingga terlambat, maka silakan dengar rekamannya. Kalau tidak ada uzur, maka harus datang tepat waktu. Nah, tadi ada yang bertanya. Apa pertanyaannya? Tips cara menghafal kata-kata tersebut bagaimana Ustadz? Tips cara menghafalnya yang pertama caranya menghafal. Nah, cara menghafal kosakata, menghafal. Makanya nanti kan ada tugas untuk menghafal kosakata. Insya Allah setiap pertemuan antum hafalkan 10 mufrodat, 10 kosakata. Adapun kalau antum nanti sudah paham kaidah-kaidahnya, cara menambah kosakata atau mufrodat dengan membaca bahasa Arab. Misalkan Al-Quran, antum baca Al-Quran, antum cari tahu artinya, itu kan nanti menambah kosakata antum. Alhamdu, misalkan. Lillahi, Rahmani, Ar-Rahim. Alhamdu. Ini isim atau fi'il atau huruf ya? Oh, ini isim, alhamdu. Kenapa? Karena ada alif lam. Alhamdu. Oh, ini isim nih. Gitu. Ya, alhamdu isim. Lillahi. Lafaz Allah tuh isim, fi'il atau huruf ya? Oh, dia isim. Lillahi. Kenapa? Karena kemasukan huruf jer. Lillahi. Ya kan? Ar-Rahmani. Ar-Rahmani isim, fi'il atau huruf ya? Oh, dia ternyata isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Ar-Rahman. Ar-Rahim.
dia juga isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Nah, antum jadi tahu tuh satu ayat, oh ini isim-isim semua Ustaz ternyata. Nah, langsung bisa antum praktekkan. Kalau antum baca Quran, coba cek-cek. Kalau ada tanwin, oh berarti dia isim. Ya. Kalau dia maknanya kata kerja, berarti dia fi'il. Kalau nggak ada tanda-tanda dari isim. Dan nanti insya Allah antum akan paham makin lama. Ya. Bahasa Arab tuh kayak antum lagi masuk ke pintu-pintu gitu. Jadi satu kebuka, nanti besok kebuka lagi pintu yang lain, nanti kebuka lagi gitu, pelan-pelan. Ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjut sedikit lagi halaman 5. Ini terakhir. Halaman 5. Al-babu tsani al-ismu min haitsu qawaidus sorfi. Artinya ada di dalam kurung itu ya. Bab kedua, isim. Tadi isim sudah tahu artinya. Kata benda, kata sifat atau keterangan waktu. Isim ini selain fiil dan huruf. Bab kedua, isim ditinjau dari kaidah sorof. Kaidah sorof, ilmu sorof. Apa itu ilmu sorof? Nah, di situ ada definisinya. Kaidah sorof adalah kaidah khusus pada pembentukan kata dan perubahannya. Baik karena pengurangan atau penambahan huruf. Kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf, kemudian diikutkan pada wazan atau timbangan. Fa'ala. Fa'ala. Contohnya nanti ada wazan fa'ala. Yang mengikuti wazannya ada jalasa. Fathah semua. A. Fa'ala. Jalasa. Semuanya dibaca fathah. Fa'ala. Jalasa. Atau yang kedua, fa'ila. Contoh fiilnya syariba. Syariba ini meminum. Dia telah meminum. Jalasa dia telah duduk. Tadi sudah dibahas. Jalasa. Syariba. Dia telah minum. Atau wazan yang ketiga fa'ula. Contohnya yang mengikuti wazan fa'ula adalah karuma. Mulia. Dia telah mulia. Karuma. Mulia. Atau wazan fa'ala tapi dengan tasydid. Dakko. Dakko itu asalnya dakoko, tapi dia bertasydid dakko. Artinya mengetuk. Farro, wazan fa'ala, farro itu artinya lari. Dan maksud dari ilmu sorof ini nanti kita akan pelajari macam-macam bentuk kata dalam bahasa Arab. Ya, bentuk pembentukan kata dalam bahasa Arab itu bagaimana, ya, perubahan bentuk katanya, bentuk hurufnya itu nanti dibahas di ilmu sorof insyaallah. Adapun wazan-wazan tadi yang disinggung, nanti ini kita akan bahas di pembahasan terakhir. Ada di halaman 119. Kalau antum buka halaman 119, coba lihat dulu deh. Lihat-lihat dulu aja. Jangan dipusingkan ya. Karena belum waktunya antum ke sana. Itu nanti ada wazan-wazan di situ, timbangan-timbangan. Apa itu Ustaz? Ada macam-macam ya, tulisannya Arab-Arab semua. Ya, nanti insya Allah akan dijelaskan. Kalau sekarang dijelaskan, antum pusing ya. Jangan ceburkan anak bayi ke lautan. Gitu. Anak bayi ceburinnya di kolam balon dulu. Ya. Begitu juga dalam menuntut ilmu, harus tadarruj. Step by step. Nah, nanti ini contoh-contoh wazan yang ada di halaman-halaman terakhir ini. Dari 119 ke belakang, itu ada wazan-wazan tuh. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang di halaman ke-6. Pasal yang pertama,
Al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Nanti isim akan antum lihat beberapa pembagiannya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah pusingnya? Ngebul nggak? Belum ya? Gampang kok insya Allah. Nanti antum bisa ulang-ulang lagi dan nonton rekamannya. Kalau sekarang mungkin sambil ngantuk atau sambil apa, mungkin nanti antum bisa dengar lagi biar lebih fokus. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Ana cukupkan sampai di sini. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Apa Ustadz? Iya. Nah, ya. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang bertanya? Di atas Ustadz. Di atas mana? Afwan Ustadz, kalau boleh saran, semisal presentasinya ke depan itu seperti guru atau dosen matematika gimana Ustadz? Maksudnya kameranya dihadapin ke teks, di shoot teksnya, gitu sambil ditunjuk Ustadz. Ya insya Allah mungkin lebih paham memahaminya, sangat membantu. Bagi yang belum ada bukunya atau lagi di luar. Nah, makanya antum kalau belajar ini harus pakai buku. Masalahnya ini kalau mau ditampilin di layar, nggak ada PowerPoint-nya ya. Kemungkinan disorot kayak gini. Emang jelas kalau disorot seperti ini emang jelas. Hah? Kalau atau di kameranya dikebawahin seperti ini. Kalau zoom bisa. Emang zoom bisa ya? Kalau ada PowerPoint-nya buku ini, boleh juga pakai zoom. Tapi zoom nanti kayak gini juga. Maksud antum dideketin gini terus anak tunjuk gitu ya. Deketin seperti ini nanti anak tunjuk gini gitu. Maksud antum. Di sini juga bisa share gambar, bisa share gambar di sini bisa pakai PPT. Tapi kan ini nggak ada PPT-nya kan? Ini nggak ada elektroniknya buku ini. Iya, makanya harus punya bukunya. Gitu. Bagi yang masih ada di luar, nggak apa-apa antum dengarkan. Ya, nggak apa-apa antum dengarkan. Karena kenapa antum harus punya buku? Ya tadi, antum harus catat gitu. Harus dicatat. Kalau ada yang di luar, nggak apa-apa antum dengarkan, nanti dengarkan lagi di rumah. Di rekamannya antum dengarkan lagi sambil pakai pulpen sama pensil buat nyatet. Karena kalau nggak nyatet nggak bisa, susah. Ini bukan seperti kajian-kajian umum yang bisa santai dalam arti nggak perlu nyatet gitu. Atau tanpa buku dengerin gitu. Karena kalau bahasa Arab ya antum kayak belajar ya. Kayak belajar sekolah, les gitu. Bahasa Inggris juga gitu, antum harus nyatet. Makanya harus punya buku. Solusinya kalau antum lagi di luar, antum nanti dengarkan lagi rekamannya. Biar antum megang bukunya. Ya. Insya Allah bukunya murah. Tadi dibilang sama salah satu ikhwan cuman 30 ribuan ya. Kalau di online, kurang lebih. Dan antum bisa coret-coret juga di buku. Gitu. Di sini bisa ada tampilin PPT gitu. Nampilkan PPT bisa atau apa namanya? Word bisa, share layar juga bisa di Google Meet. Tapi masalahnya ini kan nggak ada PPT-nya, ini bentuknya fisik buku. Ini kayak kecuali ya kayak tadi ditunjuk gini satu-satu, itu pun juga belum tentu terlihat. Apa Ustaz saran untuk kamus mufradat? Iya, nanti insya Allah ke depannya. Untuk awal-awal nanti Anda akan share. Untuk awal-awal Anda share setiap pertemuan seperti ini 10 kosakata. 10 kosakata yang antum harus ingat. Karena insya Allah
dalam membahas ini kita insya Allah minimal ada 4 kali ujiannya gitu. Ada ujiannya. Ya. Jadi ada ujiannya. Ujiannya gampang insya Allah. Nah, nanti ada ujiannya. Mungkin sebulan sekali atau 1,5 bulan sekali. Cuma istilah-istilah yang nggak ada di buku mohon dijelaskan. Karena saya dari nol sama sekali dengan ilmu ini. Iya, nggak apa-apa. Kan tadi sudah jelaskan. Nanti Ibu ulang-ulang lagi, dengarkan lagi. Ya, dengarkan lagi terus. Insya Allah paham lama-lama. Dan penuntut ilmu harus sabar. Iya, enggak. Nanti ujiannya lewat Google Form, insya Allah. Pilihan ganda aja. Nggak usah tegang-tegang ya. Ini buat ngetes kemampuan aja, maksudnya sejauh mana kemampuan antum gitu. Di Google Form nggak ada hafalan gimana. Ya. Nanti masih lama ujiannya, jangan pikirin ujian dulu ya. Masih lama, tenang aja, jangan takut. Dan ini juga bukan yang kayak gimana. Kalau antum belum paham nanti 6 bulan kan anak sudah bilang, antum boleh ikut lagi di angkatan kedua. Yang penting sabar. Sabar dan ikutin, catat. Kalau disuruh beli bukunya, beli buku biar antum paham. Ada lagi yang mau ditanya? Setuju Ustadz, kita sebagai pelajar harus terbiasa nyatet dan hafalan. Ya memang, ya. Kalau kita belajar di umum, ya dulu nggak ada nyatet atau ngafal. Semangat sekali antum. Belajar aja ujian aja. Iya, makanya sabar aja. Ya, masih lama kok ujiannya nanti. Itu cuman buat ini aja ke antum ke depannya gitu. Ya, jangan pikirin ujian. Semangat, iya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Anda tutup? Yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Nanti insya Allah kita ketemu lagi. Kalau udah nggak mudah, susah hafal-hafalnya Ustadz. Gampang insya Allah. Insya Allah gampang. Antum tahu Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah tahu? Salah satu 4 imam mazhab. Beliau belajar tuh dari umur berapa? Antum tahu nggak Imam Abu Hanifah? Dari SD, SMP, SMA, Imam Abu Hanifah nih. Imam 4 mazhab. Ada Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, dia baru mulai belajar di umur 35-an, kurang lebih. Pada saat 35 tahun, dia ditegur oleh salah seorang yang sedang sholat, bahwasanya sholatnya salah. Maka Imam Abu Hanifah merenung, saya umur 35 tahun, salah cara sholat. Gitu. Akhirnya dia belajar, dan jadi imam mazhab, bayangkan. Bukan dari umur SD, SMP, SMA 20 tahun, enggak, 35 tahun. Sebagian sahabat, mereka masuk Islam di umur-umur berapa? Umur-umur 40, ada yang sudah tua baru masuk Islam, gitu. Insya Allah kalau antum istiqomah, ikutin, semangat, bisa. Gak ada yang nggak mungkin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Nanti kalau antum ada pertanyaan lagi, bisa antum tanyakan di WhatsApp. Ya, dan antum harus nyatet. Biasakan belajar itu kayak gitu. Yang namanya belajar tuh nyatet. Dan dibaca murojaah, ulang-ulangi terus. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.